Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman sekalian, iman fillah, kita jumpa lagi di Telaah Sirah for Millennials di kesempatan edisi yang ke-10, dan sebagaimana publikasi yang sudah tersebar, insya Allah pada kesempatan pagi hari ini atau subuh hari ini kita akan membahas peristiwa di masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Ya, setelah kita melewati masa remaja, sekarang kita beralih atau kita memasuki pembahasan peristiwa-peristiwa di masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Dan untuk mengawali pembahasan peristiwa yang terjadi di masa ini, kita akan mulai dari pembahasan pernikahan Nabi Muhammad SAW. Ya. Ini kayaknya pembahasan yang sangat diminati oleh anak-anak muda ya, baik milenial maupun Gen Z. Ini kalau pembahasan yang seperti ini biasanya semangat ya. Jadi saya ingin berikan prolog dulu ya sebelum nanti membahas tentang pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan istri beliau yang pertama ya, yaitu Siti Khadijah. Ya. Sebenarnya nama istri beliau ini Khadijah binti Khuwailid. Nah, namun oleh kita masyarakat Indonesia sebagai penghormatan, kita menambahkan Siti di depan nama, ya, jadi menjadi Siti Khadijah. Siti ini sebenarnya dari bahasa Arab juga ya, bahasa Arab serapan juga ini. Maksudnya Siti itu Sayyidati, ya. Maksudnya junjungan ya, junjungan perempuan, Sayyidati. Tapi kemudian lewat pelafalan orang kita menjadi Siti ya, orang-orang Melayu menjadi Siti Khadijah. Jadi Siti itu aslinya bukan nama itu ya, tapi gelar penghormatan semacam itu ya. Tapi kemudian oleh masyarakat Indonesia menjadi nama ya, juga termasuk masyarakat Melayu Malaysia. Seperti yang terkenal itu artis penyanyi Malaysia Siti Nurhaliza ya. Nah, jadi perlu antum ketahui sebenarnya Siti itu aslinya dari kata Sayyidati ya. Oke, prolognya adalah bahwa Nabi Muhammad SAW memang sudah punya pengalaman berdagang ya, yang beliau dapatkan ilmunya dari paman beliau Abu Talib. Abu Talib seorang pedagang tapi jumlah hartanya tidak banyak ya. Dan memang berdagang merupakan pekerjaan utama masyarakat Mekah. Dari aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh paman beliau Abu Talib ini, Nabi Muhammad SAW mendapatkan ilmu-ilmu dagang. Apalagi beliau memang pernah diajak berdagang ke negeri Syam bersama pamannya di usia 12 tahun. Itu cukup memberi pengalaman yang berarti bagi Nabi Muhammad SAW dalam urusan niaga atau perdagangan. Dan Nabi Muhammad SAW kemudian banyak bermitra dengan orang-orang Mekah ya, memperdagangkan barang-barang milik orang-orang Mekah, dan beliau disenangi karena kalau dagangan dipegang oleh beliau SAW ini laris manis ya, karena pelanggan lebih menyukai kalau Nabi Muhammad SAW yang menjadi pedagang ketimbang pedagang yang lain, karena beliau di dalam aktivitas perdagangan yang dijalani beliau melakukan dengan jujur ya, dengan tekun, dengan ramah, murah senyum ya, sehingga pelanggan lebih suka kalau bertransaksi dengan beliau ketimbang pedagang yang lain. Dan saya pikir ini juga sering kita temui di masyarakat ya, dan bahkan juga kita mungkin mengalami bahwa masyarakat itu atau bahkan kita sendiri lebih senang bertransaksi dagang dengan orang-orang yang menyenangkan ya, yaitu yang ramah dengan kita ya, yang murah senyum ya. Itu kita cenderung lebih menyukai ya. Apalagi yang jujur ya. Ini pelanggan sangat suka.
Dan Nabi Muhammad SAW punya semua sifat-sifat itu di dalam aktivitas perdagangan yang beliau jalankan. Kalau ada barang yang cacat, beliau terus terang. Beliau sampaikan barang ini kurangnya di mana gitu ya. Termasuk dalam masalah harga itu, beliau SAW tidak pernah menipu pelanggan. Kalau barang yang memang harus harganya murah, ya beliau jual murah ya. Jadi beliau tidak memanipulasi harga untuk mendapatkan keuntungan lebih. Jadi beliau proporsional aja terhadap harga. Kalau yang murah ya dijual murah, yang mahal ya dijual dengan harga yang mahal. Tidak menipu pelanggan ya. Dan dalam hal ini juga tidak memanfaatkan keawaman pelanggan seputar harga barang. Tapi beliau apa adanya. Apakah dengan sifat seperti itu atau sikap seperti itu lantas beliau dijauhi pelanggan? Sebaliknya, bahkan justru pelanggan semakin suka ya, bertransaksi dengan beliau. Sehingga dagangan Nabi Muhammad SAW ini ludes ya, laris, habis. Nah, kemudian Nabi Muhammad namanya semakin tersohor ya, karena beliau piawai dalam berdagang. Di samping tadi punya sifat-sifat mulia, akhlakul karimah. Ya. Nah, kemudian kabar tentang Nabi Muhammad yang seperti itu ya, juga sampai ke telinga Khadijah binti Khuwailid. Ya. Dan Khadijah sudah tahu ya ada sosok Nabi Muhammad itu yang ahli dagang ya. Nah, namun lewat perantaraan paman beliau Abu Thalib, sewaktu Khadijah sedang mencari agen yang tepat untuk memasarkan barang dagangan ke Syam ya, ke Suriah sana, Abu Thalib menawarkan ponaannya ini ya, Nabi Muhammad SAW kepada Khadijah. Dengan bekal informasi yang sudah Khadijah juga dapatkan seputar profil Nabi dalam perdagangan, Khadijah menyetujui Nabi itu dijadikan sebagai karyawannya untuk berdagang ke Syam membawa barang-barang dagangan Khadijah. Yang saat itu kebetulan Khadijah sedang kesulitan mencari sosok yang tepat ya. Biasanya Khadijah ini memang dalam aktivitas perdagangannya itu merekrut karyawan dan nanti dari hasil penjualan barang dagangan milik Khadijah mereka keuntungannya dibagi ya, jadi pakai sistem bagi hasil. Atau dalam muamalah Islam kan kita kenal ada sistem mudorobah ya, sistem bagi hasil. Dulu seperti itu yang Khadijah praktekkan. Jadi dia merekrut orang untuk jadi semacam agennya begitu, membawa barang dagangannya keluar Makkah, lantas nanti keuntungan dibagi hasil. Ya. Khadijah tidak pernah keluar sendiri untuk membawa dagangnya keluar Makkah, tapi dengan sistem bagi hasil seperti tadi ya, mencari orang yang dirasa tepat untuk membawa dagangannya. Nah, satu ketika itu Khadijah belum menemukan sosok yang cocok. Akhirnya kemudian dari tawaran paman Nabi Abu Thalib dan tadi saya sampaikan dengan bekal informasi yang sudah dimiliki tentang Nabi Muhammad, Khadijah sepakat. Ya. Kemudian dia bertemu Nabi menjelaskan tentang perdagangannya, ya. Dan Nabi langsung paham. Nabi ini orang yang cerdas, ya. Tanpa perlu diulang penjelasan sudah paham Nabi. Kemudian singkat cerita Nabi berangkat ke Syam membawa dagangan Khadijah. Dan bersama Nabi itu ada yang ikut ya, Maisaroh. Maisaroh ini pembantu Khadijah, budak yang juga pembantu Khadijah. Kalau dari namanya, nama-nama perempuan ya, dan memang di Indonesia kalau nama Maisaroh ini sering disematkan untuk anak perempuan. Padahal Maisaroh ini laki-laki. Ya. Nah, memang ada beberapa nama itu yang kalau menurut tradisi masyarakat Arab itu diberikan kepada anak laki atau perempuan di masyarakat kita di Indonesia sebaliknya ya. Seperti misalnya nama Ilham ya. Ilham itu di Indonesia nama laki, kalau di Arab nama perempuan. Nah, kayak Maisaroh tadi juga ya. Maisaroh kalau di Arab laki-laki, di kita perempuan. Nah, jadi Maisaroh yang menyertai Nabi ini laki-laki ya. Pembantu Khadijah ini. Nah, dan dia mengamati Nabi selama menjual barang Khadijah ini, dia mengamati dari sifat-sifat beliau ya, dari keseharian beliau ya. Dan dia menceritakan itu kepada Khadijah ya.
yang membuat Khadijah semakin tertarik kepada pribadi Nabi Muhammad SAW ini. Nah, sebenarnya sebelumnya ini Khadijah itu sudah berani membayar mahal untuk menggaji Nabi ya. Kalau Nabi ini oleh Khadijah diberikan bagi hasil dengan jumlah 2 kali lipat dibanding orang biasanya ya, karena Nabi sudah terkenal sebagai orang yang jujur, terpercaya. Ya, kan beliau gelarnya sebagai Al-Amin kan sudah tersohor di masyarakat Arab Quraisy ya. Dan itu semakin terkonfirmasi lewat laporan pandangan mata Maisaro ya, waktu membersamai Nabi dalam perjalanan ke Syam membawa dagangan Khadijah tadi itu. Nah, itu diceritakan ke Khadijah. Khadijah semakin tertarik kepada sosok Nabi Muhammad SAW ini, dan kemudian ya secara fitrawi ya, Gorizah naunya Khadijah ini pun muncul ya, sehingga ingin Nabi Muhammad itu sekiranya menjadi pasangannya. Kebetulan Khadijah punya teman ya. Nah, teman ini tempat curhat juga ya. Gitu. Namanya Nafisah ya. Nafisah ini kebetulan juga masih kerabat dengan Nabi Muhammad SAW ya. Nah, mulai Nafisah ini kemudian Khadijah menyampaikan maksud hatinya kepada Nabi Muhammad SAW ya. Kemudian disampaikanlah ke Nabi Muhammad SAW. Nabi tidak langsung menjawab saat itu ya, tapi kemudian masing-masing membahas dengan keluarga ya, berkonsultasi dengan keluarga. Khadijah dengan pamannya, dengan keluarganya. Nabi Muhammad SAW juga dengan pamannya, dengan keluarganya. Gitu. Hingga kemudian pihak Nabi Muhammad SAW setuju untuk bisa melanjutkan ya, maksud dari Khadijah tadi kepada ikatan pernikahan. Ya. Kemudian paman Nabi ya, paman Nabi Hamzah bin Abdul Muthalib ini datang kepada Khuwailid bin Asad, ya, ayahnya Khadijah, untuk melamar Khadijah. Jadi tetap yang melamar dari pihak laki ya, dari pihak Nabi Muhammad SAW ya. Tapi yang yang proaktif pertama kali di sini menyampaikan maksud adalah Khadijah atau si perempuan. Nah, tapi yang melamar ya tetap Nabi Muhammad SAW ya. Lewat pamannya Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, kemudian singkat cerita dilangsungkanlah pernikahan antara Nabi Muhammad SAW dengan Khadijah binti Khuwailid. Ya. Mereka menikah dan saat itu Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun. Ya. Adapun Khadijah usianya 40 tahun. Jadi ada selisih umur ya. Si umur 15 tahun. Lebih tua Khadijah dibanding Nabi Muhammad SAW. Itu juga sebenarnya membuat Khadijah sempat minder ya, mau mengutarakan maksudnya kepada Nabi Muhammad SAW karena secara usia terpaut lebih tua dan ya cukup jauh ya. Ditambah Khadijah ini kondisinya sudah janda ya, sudah janda 2 kali menjadi janda ya. Setelah suami pertama dan keduanya meninggal ya. Suami yang pertama namanya Abu Halah At-Tamimi meninggal, kemudian menikah dengan Atik Al-Makhzumi, itu juga meninggal ya. Nah, kemudian setelah itu baru menikah dengan Nabi Muhammad bin Abdullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka menikah dan Nabi Muhammad SAW berikan mahar yang fantastis ya. Nabi Muhammad memberikan mahar 20 ekor unta. Ya. Itu kalau dikurskan rupiah berapa itu? Nah, kalau kita asumsikan 1 ekor unta itu 50 juta, berarti berapa mahar Nabi? 1 M ya, 1 miliar rupiah yang diberikan kepada Khadijah binti Khuwailid. Jadi saat itu Nabi Muhammad SAW wajar ya kalau bisa menyanggupi mahar sedemikian itu, karena ya beliau kan pedagang ya, beliau aktif bekerja sama dengan pedagang-pedagang Mekah untuk menjadi
mitra mereka atau karyawan mereka untuk menjualkan barang-barang milik mereka ya, sehingga sangat boleh jadi Nabi itu simpanannya banyak saat itu. Jadi ya dengan jumlah yang besar itu ya, dengan kondisi Nabi di masa muda yang memang seorang pedagang, sangat mungkin ya beliau punya simpanan banyak. Ya. Jadi itu tadi ya 20 ekor unta yang Nabi bayarkan sebagai mahar, dan itu kalau kita kurskan sekarang kira-kira 1 M ya, 1 miliar rupiah mahar Nabi Muhammad SAW untuk menikahi Khadijah binti Khuwailid. Ya, kemudian dari pernikahan mereka ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan 6 orang anak ya. Dan 6 orang anak ini tidak semuanya hidup ya nanti sampai dewasa. Ada yang meninggal sejak kecil ya. Yaitu dari anak-anak yang laki-laki. Kalau anak-anak yang perempuan sampai dewasa tapi ternyata juga meninggal sebelum Nabi wafat, kecuali Fatimah ya. Fatimah hidup sampai Nabi wafat ya. Nah, siapakah anak-anak beliau ini? Ini banyak ini anak-anak Muslim tidak kenal ini ya. Ditanya siapa anak-anak Nabi, cucu-cucu Nabi itu tidak kenal dia. Yang dikenal YouTuber, yang dikenal selebgram, gitu ya. Ada itu video viral seorang anak usia SD diwawancarai. Gitu. Begitu ditanya tentang Atta Halilintar itu ngerti ya. Ya ini kondisi anak-anak kita ya, anak-anak kecil kita, anak-anak remaja kita, bahkan sampai pemuda-pemuda kita. Mereka tidak kenal orang-orang penting di sekitar Nabi Muhammad SAW ya, baik itu istri Nabi, anak Nabi, ya, cucu Nabi itu mereka tidak kenal ya. Ya. Padahal menurut kaidah perkenalan ya, tak kenal maka tak sayang. Gimana nanti bisa mencintai Nabi dan ahlul bait Nabi kalau tidak kenal ya? Nah, maka butuh kita membaca biografi Nabi Muhammad SAW. Kita kenali keluarga beliau ya. Siapa istrinya, siapa anaknya, siapa cucunya ya. Nah, dan alhamdulillah di kesempatan kita ini telah Asirah for Millennials, kita fasilitasi itu ya agar anak-anak muda mengenal siapa saja orang-orang di lingkungan keluarga Nabi Muhammad SAW. Jadi 6 orang anak Nabi dengan Khadijah ini adalah ada Qasim, ada Abdullah ya, ada Ruqayyah, Zainab, Ummu Kulsum, Fatimah ya. Nah, Qasim dan Abdullah ini yang meninggal sejak kecil ya. Jadi masih kecil meninggal mereka oleh kodoknya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah diputuskan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa nabi ini anak-anak yang laki dari beliau tidak hidup sampai dewasa. Ya. Nabi hanya punya anak perempuan yang sampai besar ya. Gitu. Namun mungkin yang paling dikenal oleh umat Islam adalah Fatimah ya. Nah, padahal anak Nabi dari Khadijah ada 6, tidak cuma Fatimah saja. Ya. Itu tadi. Jadi ada Qasim, Abdullah, ada Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum, Fatimah. Ya. Ini antum ingat-ingat ya, antum hafalkan ini anak-anak Nabi ini ya. Dan yang kita bahas kali ini adalah yang dari jalur Khadijah ya, 6 orang. Apakah ada dari jalur istri lain? Ada ya, tapi nanti pada saatnya kita bahas ya. Nah, namun dari Khadijah ini lumayan banyak ya. Allah menganugerahkan 6 orang anak ya. Nah, jadi seperti itu ya kisah Nabi bisa kenal dengan Khadijah, jadi mitra dagang Khadijah, kemudian sampai menikah dengan Khadijah. Ya. Yang jadi pertanyaan begini ya, mungkin kalau ada yang ingin mengembangkan ke fikih ya seputar pernikahan, melihat tadi usia Nabi yang 25 tahun itu ya, kemudian mungkin saja ada yang bertanya-tanya, apalagi anak muda itu, ada enggak ketentuan usia nikah di dalam Islam ya? Apakah memang harus seperti Nabi 25 tahun atau seperti apa ya? Nah, ini sudah banyak ulasan ini. Kita bisa lihat dari berbagai penjelasan ya. Kalau dari penjelasan BKKBN ya. Tahu ya BKKBN ya? Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ya. Itu kalau di Surabaya kantornya di dekat UNER
kampus B itu ya, BKKBN. Kalau BKKBN, usia ideal menikah itu laki-laki 25, perempuan 21. Ya. Itu BKKBN ya, kita tidak bicara menurut agama. Kalau menurut Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 74, itu usia minimal menikah, kalau perempuan 19, laki-laki juga 19. Ya. Jadi kalau kita coba lihat menurut usia sekolah, ini usia-usia tamat SMA ya. Kalau tadi pakai acuan BKKBN, usia tamat kuliah berarti ya. Untuk tamat kuliah S1. Nah, tapi bagaimana sebenarnya menurut pandangan Islam? Menurut pandangan Islam sebenarnya menikah itu tidak ada batasan usia tertentu ya, berdasarkan angka ya. Yang menjadi patokan adalah selama si laki-laki sudah balik, sudah gitu. Itu sudah bisa menikah ya. Sementara laki-laki balik itu kan sekitar usia 15 ya. Jadi mulai usia 15 ke atas sudah boleh menikah dia menurut fikih Islam ya. Nah, jadi terus ditanya mana yang layak jadikan pedoman, tentu yang menurut penjelasan fikih Islam ya. Nah, lebih punya kekuatan secara syar'i dibandingkan aturan BKKBN maupun aturan undang-undang perkawinan ya. Karena dalam fikih nggak ada itu batasan angka ya, batasan usia berdasarkan umur tertentu nggak ada ya. Patokannya yang penting sudah balik ya. Dan kalau kita kembalikan kepada fakta Nabi Muhammad SAW tadi, sudah usia 25 ya, sudah usia lumayan dewasa, itu sudah sangat matang ya. Ya. Tapi tidak berarti menikah di bawah usia 25 bagi seorang laki-laki itu terlarang, tidak begitu ya. Hanya saja Nabi Muhammad SAW menikah di usia yang ke-25 tahun. Begitu ya. Monggo silakan kalau ada yang ingin antum kembangkan dari pembahasan kita ini, persoalan tema pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Khadijah, barangkali ada yang mau mempelorkan apa yang pernah didapatkan dari kisah ini ya, peristiwa di masa Nabi Muhammad SAW berusia 25 tahun dan menikah dengan Khadijah. Silakan barangkali ada. Monggo saja. Izin bertanya, Ustaz. Oke, monggo. Ya. Ini sebutkan nama dulu atau bagaimana? Ya, enggak apa-apa sebetulnya biar antum dikenal Ya. ini di posting ke YouTube. Oh, gitu ya. Ya, Jadi biar dikenal teman-teman juga yang ada di ruang Zoom ini. ya, jadi perkenalkan dulu, saya Rian dari UNER. Ingin bertanya mengenai mahar, Ustaz. Jadi kan tadi disebutkan maharnya itu untuk menikahi Khadijah Nabi cukup besar ya, sekitar 1 M. Nah, itu kemudian saya pernah mendengar hadis menikahlah walaunya dengan cincin besi lah. Itu sebenarnya mahar yang sangat dianjurkan di agama Islam itu berapa, Ustaz? Gitu. Terima kasih. Iya, ini pembahasan kita sudah nyerempet masalah nikah ini. Makanya saya bilang ini pasti topik yang paling digemari oleh anak-anak muda. Oke, enggak apa-apa ya, karena ini mesti akan berkaitan ke sana. Jadi terkait tadi Nabi yang maharnya 20 ekor unta, yang kalau dikuruskan sekarang itu 1 M. Terus juga pernah kita temukan dalam riwayat juga dorongan Nabi menikah meski hanya dengan cincin besi ya, yang tentu nilainya rendah ya. Terus sebenarnya seperti apa itu kalau aturan pemberian mahar itu ya, secara jumlahnya itu seperti apa? Nah, sebenarnya tidak dipatok juga itu ya, tidak dipatok mahar itu harus besar, harus kecil ya, harus dengan jumlah tertentu, tidak ada ya. Tapi nanti dikembalikan kepada kesepakatan si calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai perempuan berdasarkan kemampuan si calon mempelai laki-laki ya. Nah, tapi memang ada pandangan yang ideal ya terkait mahar itu harusnya seperti apa.
sebaik-baik mahar yang diberikan oleh laki-laki itu adalah yang besar, ya begitu. Tapi sebaik-baik mahar bagi perempuan yang akan diterima adalah yang paling ringan bagi si laki-laki. Ya. Jadi kalau laki-laki itu memang seyogyanya memberikan mahar terbaik, ya, dan itu bisa diwujudkan dalam jumlah mahar yang besar. Bahkan tadi Nabi kan tidak tanggung-tanggung 20 ekor unta, dan itu setara 1 miliar untuk kurs sekarang. Ini kan jumlah besar ya, tidak main ini. Untuk memuliakan si Khadijah ini, ya, si perempuan bangsawan dan saudagar kaya ya. Khadijah itu saudagar kaya ya, yang jumlah perdagangannya itu lebih banyak daripada pengembara-pengembara yang lain ya. Jumlahnya lebih banyak Khadijah itu. Makanya dia termasuk satu-satunya wanita saudagar yang paling sukses di masa itu ya. Nah, untuk memuliakan Khadijah ya, Nabi Muhammad SAW berikan mahar yang besar juga ya, 20 ekor unta. Nah, waktu begitu ya yang Nabi berikan. Tapi tidak kemudian menjadi patokan mahar harus MM-an, tidak begitu ya. Nah, tapi utama-utamanya mahar yang diberikan oleh laki-laki adalah yang terbaik ya. Nah, tapi sebaliknya kalau bagi perempuan, sebaik-baik mahar yang nanti akan mereka terima itu mestinya yang paling ringan bagi si mempelai laki-laki ya, calon mempelai laki-laki. Semakin ringan bagi laki-laki semakin bagus ya. Nah, jadi kalau kita melihat di satu sisi laki-laki berikan banyak, di sisi lain perempuan itu menerima sedikit. Nah, ini kemudian nanti dikompromikan ya. Ada musyawarah di situ ya. Ada musyawarah, nanti disepakati begitu ya. Nah, al-aslu memang tidak ada ketentuan khusus ya berapa jumlah mahar yang harus diberikan. Apakah besar atau kecil ya, itu nanti dikembalikan kepada musyawarah dua belah pihak. Dari calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Jadi begitu insya Allah ya. Ada lagi barangkali? Ya, terima kasih Ustaz. Ya. Ini kayaknya ada chat ini, saya lihat dulu ya. Ada yang bertanya secara private dari seorang yang mendeklar dirinya sebagai pegiat cangkruan. Apakah menikah harus ada getaran hati? Lazimnya orang menikah begitu ya? Ya karena gorizah naunya terstimulus ya kepada seorang sosok calon ya. Dan itu fitrawi ya, karena manusia itu Allah bekali dengan potensi al-gharais ya, naluri-naluri yang salah satunya adalah gorizatun nau, naluri melestarikan jenis ya. Atau juga bisa diistilahkan sebagai naluri seksual ya. Dan naluri ini akan terstimulus ya manakala ada stimulannya ya. Seorang laki-laki akan terstimulus manakala ada perempuan yang menarik hatinya, sebaliknya juga perempuan begitu ya, akan terstimulus manakala ada laki-laki yang menarik hatinya. Sehingga ini seringkali menjadi dasar pertimbangan orang untuk menikah ya. Dia senang atau tidak ya, dia tertarik atau tidak dengan seorang laki-laki atau dengan seorang perempuan. Tapi apakah harus begitu baru kemudian bisa terjadi pernikahan? Tidak harus begitu ya. Karena juga ada orang-orang yang menikah dengan perantaraan perjodohan ya, yang boleh jadi memang dia tidak kenal calon pasangannya sebelumnya, tapi karena dijodohkan akhirnya dia menikah ya. Cuman yang perlu dicatat adalah seorang bapak itu tidak boleh memaksa anak gadisnya tanpa meminta izin si anak gadis, tidak boleh. Dia harus minta izin dulu. Ya. Kalau si anak gadisnya itu setuju dengan pilihan walinya atau bapaknya ini, maka pernikahan bisa diberlangsungkan. Tapi kalau si anak gadisnya tidak setuju, ya itu tidak boleh dipaksa. Ya. Terus apa indikator si anak perempuan setuju? Ya dia menyampaikan. Atau kalau dia tidak menyampaikan, dia diam saja ya. Nah, diamnya si perempuan itu menunjukkan persetujuan. Karena biasanya perempuan kan pemalu ya. Jadi malu untuk menyampaikan keinginan, sehingga dia diam saja. Itu harus bisa dibaca sebagai isyarat
persetujuan. Ya. Nah, itu. Nah, tapi kalau untuk case anak kecil perempuan yang dinikahkan itu tanpa perlu izin. Nah, ini case lain ya. Nah, makanya tadi yang saya bahas di syarat nikah menurut Islam dari sisi usia, yang laki-laki dipatok kembali, yang perempuan bisa menikah kalaupun masih anak-anak ya. Itu. Nanti yang menikahkan dia adalah ayahnya. Gitu. Ayahnya menikahkan. Nah, nanti juga akan kita bahas ini ya, pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Yang saat itu Siti Aisyah berumur 6 tahun. Ya. Nah, ini boleh di dalam fikih munakahat Islam. Ya, itu enggak apa-apa itu. Cuma memang tidak lazim ya kalau di zaman sekarang ya. Bahkan bisa berkasus nanti dengan Komnas Perlindungan Anak gitu ya. Seperti kasus Syekh Puji di berapa tahun yang lalu ya. Ya kayak seorang perempuan yang usia SMP. Jadi heboh jadi pemberitaan nasional itu. Padahal dalam fikih tidak ada yang salah ya. Yang dilakukan oleh si Syekh Puji ya. Karena dianya sudah balik ya. Dan yang dia nikahi juga si perempuan ini yang memang masih muda saat itu juga dalam pandangan Islam no problem ya. Nabi saja menikah dengan siapa? Siti Aisyah itu beliaunya umur 6 tahun kok ya. Nah, jadi seorang perempuan kecil ya itu nanti bisa dinikahkan tanpa izinnya ya. Ya. Yang nanti memutuskan itu ya ayahnya ya. Ayahnya yang menjadi walinya ya. Nah, tapi tentu di sini harus dengan pertimbangan kemaslahatan si anak ya. Gitu. Harus ada pertimbangan itu. Karena bagaimanapun tanggung jawab atas si anak ini kan menjadi tanggung jawab bapaknya ini yang akan dipertanggungjawabkan dunia akhirat itu. Ya. Jadi harus ada pertimbangan kemaslahatan bagi si anak kecil ya apabila ini dinikahkan oleh bapaknya. Ya. Kemudian juga nanti ada beberapa ketentuan-ketentuan fikih yang menyertai ya. Kalau yang antum ketahui sebelumnya barangkali ya untuk urusan wali nikah ya, yang dia menjadi rukun di dalam pernikahan. Ya. Rukun kan harus ada mempelai laki, mempelai perempuan, ada ijab qabul, ya. Ada wali juga termasuk ya. Ada mahar, ada saksi ya. Nah untuk urusan wali ini ya, itu kan yang dimaksud adalah wali si perempuan ya, yang bertanggung jawab atas si perempuan. Siapa itu? Ayah. Ya. Kalau ayahnya tidak ada, bisa digantikan dengan wali kakek. Ya. Kalau kakeknya tidak ada, saudara si perempuan. Gitu. Saudara seayah seibu, ya. Saudara laki-lakinya maksudnya. Bisa kakak, bisa adik. Ya. Nah, kalau tidak ada, mungkin dia punya saudara yang seayah saja. Ya. Gitu. Atau mungkin bahasa kita saudara tiri. Ya. Nah, saudara yang seayah saja. Kalau tidak ada, paman. Nah, saudara laki-laki dari ayahnya, itu paman. Kalau tidak ada lagi, bisa kemudian perwaliannya kepada ponaan, ya, anak dari saudara laki-laki ayahnya, gitu. Ya, ponaan laki-lakinya ya, gitu. Dari saudara laki-laki ayahnya, itu. Nah begitu nanti ada ketentuan wali seperti itu, ya, dalam fikih. Ya. Nah, tapi kalau untuk pernikahan anak perempuan kecil ya, nanti insya Allah mungkin akan kita bahas lebih banyak di peristiwa pernikahan Nabi dengan Siti Aisyah ya. Itu kemudian siapa yang boleh menjadi wali? Ya? Nah, ini ulama beda pandangan. Ya. Ada yang berpandangan ayahnya saja, yang lain tidak boleh. Ya. Nah, ini dari pandangan mazhab Maliki dan Hambali. Ya. Ayahnya saja, yang lain tidak boleh. Kalau mazhab Syafi'i, ayah dan kakek, gitu ya. Nah, kalau mazhab Hanafi, ya kembali ke wali yang asal tadi ya. Jadi bisa ayah, bisa kakek, bisa saudara laki-laki, bisa paman, bisa ponaan, begitu ya. Bisa yang lainnya lah intinya. Nah, jadi kalau pernikahan anak perempuan ini ada pembahasan khusus masalah fikihnya ya. Gitu. Tapi nanti insya Allah akan banyak kita bahas barangkali di ulasan peristiwa pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha. Oke, jadi begitu ya. Jadi kalau ditanyakan apakah pernikahan butuh getar hati, normalnya begitu ya. Ya karena biasanya orang kan memilih pasangan itu ada dorongan gorizah tadi ya.
Tapi pada kasus-kasus perjodohan itu tidak mengharuskan adanya ketertarikan dulu ya. Bahkan mungkin tidak kenal ya. Apalagi kalau si mempelai perempuan ini masih anak-anak gitu. Jadi apa ya? Tidak muncul apa yang dikatakan benih-benih cinta dulu, tidak ada ya. Oke ya. Jadi orang nikah tidak harus cinta dulu ya. Cinta itu nanti bisa diupayakan setelah menikah gitu ya. Jadi jangan terprovokasi novel drama Korea ya. Baru bahwa orang harus cinta dulu baru nikah. Siapa bilang cinta itu bisa hadir di masa pernikahan itu berlangsung ya. Gitu. Kalau lirik lagu Dewa 19 apa? Cinta karena terbiasa ya. Itu di lagu apa itu? Di lagu Risalah Hati kalau tidak salah ya. Aku bisa mencintaimu meski kau tak cinta padaku gitu ya. Karena cinta telah terbiasa, kurang lebih begitu ya liriknya. Yang Baladewa itu tahu itu. Oke, begitu. Gimana teman-teman? Ini kurang 1 menit. Oke, cukup ya. Nanti insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan Jumat depan ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan peristiwa yang lain di masa dewasa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya. Nanti kita akan bahas peristiwa di umur 35 tahun ya. Di saat terjadi banjir yang menerpa Mekah ya, kemudian mengharuskan nanti penataan ulang Hajar Aswad ya. Nanti akan kita bahas insya Allah di pertemuan berikut ya. Jadi kita sekarang sudah masuk kepada pembahasan peristiwa-peristiwa di masa Nabi Muhammad SAW berusia dewasa. Dan kesempatan kali ini kita mulai dari ulasan pernikahan beliau dengan Siti Khadijah di usia beliau yang menginjak angka 25 tahun. Oke, mungkin demikian ya. Cukup. Nanti insya Allah kita lanjut lagi di kesempatan pertemuan pekan depan. Terima kasih Antum sudah hadir dan saya harapkan tetap istiqomah. Insya Allah di forum ini banyak kemanfaatan yang bisa kita dapat. Selain tentu ya, tetap menjaga silaturahmi di tengah wabah pandemi ya. Jadi kita tetap bisa saling menyapa walaupun hanya bersua via layar gadget kita masing-masing. Tapi ini perlu kita jaga ya. Saya akhiri. Terima kasih. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, makasih ya semua ya. Makasih, syukron. Insyaallah pekan depan lagi. Ditunggu aja nanti publikasinya. Makasih.